untuk fisika pangan kita akan kuliah tatap muka. Saya mau cek dulu yang di rumah apakah bisa, yang online ya, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Yang online silahkan presensi di Super Cyber, yang datang di kelas presensi di sini ya, di map. Karena ini presensi pertemuan kelima, jadi silahkan nanti Anda tanda tangan di sini, di kolom nomor 5 ya. Karena kita kemarin 1 sampai 4 itu kan online, jadi Anda di nomor 5, isi di kolom itu ya sesuai yang hadir di sini saja. Ya, kita akan lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan, hari ini tadi harusnya Anda sudah mengumpulkan tugasnya ya. Sudah dikumpulkan di Super Cyber. Oke, kita akan mulai untuk materi kita hari ini. Materinya adalah termodinamika. Yang online apakah? Yang online screen-nya apakah sudah tampak? Putih apa? Oke. Kita akan lanjutkan, kemarin kita sudah belajar mengenai heat transfer. Jadi perpindahan panas, ini bisa terjadi secara konduksi, konveksi, radiasi, maupun kombinasi. Kita akan lihat lebih lanjut. Terlihat ya screen-nya ya yang di belakang. Oke. Kita akan lihat thermal properties. Bicara mengenai sifat thermal ini unik untuk setiap makanan. Dan ini dipengaruhi oleh beberapa hal dalam makanan itu, seperti kadar air, dan juga terkait dengan temperatur dan pressure. Maka kita bicara, makanan yang satu dengan makanan yang lain, punya thermal properties yang tidak sama. Atau misalnya dengan ikan, dengan daging, dengan yang lain, daging basah dan daging kering punya sifat thermal yang tidak sama. Sifat thermal ini kita berbicara terkait perpindahan panasnya. Bagaimana bahan-bahan itu dapat memindahkan panas maupun berinteraksi dengan panas di situ. Itu tidak sama antara bahan yang satu dengan bahan yang lain. Nah, apa yang mempengaruhi? Kita akan lihat. Mempengaruhi di sini terutama adalah kadar airnya. Kadar air bahan, tapi juga temperatur dan pressure. Kita akan bicara mengenai thermal properties. Yang pertama kita akan lihat specific heat atau panas spesifik. Specific heat simbolkan dengan CP atau juga disebut sebagai kapasitas panas spesifik. Jadi untuk singkatnya disebut panas spesifik saja, tapi itu sebenarnya adalah kapasitas panas spesifik. Ini adalah panas yang dibutuhkan untuk meningkatkan temperatur 1 derajat bahan sebanyak 1 satuan massa. Jadi kita bicara 1 satuan massa, kita mau naikkan suhunya 1 derajat. Itu berapa panas yang dibutuhkan, itu disebut sebagai panas spesifik. Disimbolkan dengan TP, di mana subskrip P ini karena ditentukan pada tekanan yang konstan. Anda sudah kenal rumus Q sama dengan MC delta T, di mana C-nya itu adalah CP, panas spesifik. Sekali lagi, panas spesifik ini merupakan panas yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu sebanyak 1 derajat dari bahan sebesar 1 satuan massa. Jadi berbeda kalau Anda mau menaikkan, sama-sama menaikkan 1 derajat. Daging 1 gram, daging basah 1 gram, dengan daging kering 1 gram, dengan buah 1 gram, dengan misalnya kacang 1 gram. Sama-sama 1 gram Anda mau menaikkan 1 derajat Celcius,
butuh panas yang tidak sama karena panas spesifiknya berbeda. Nah, selain masalah kadar airnya, di sini juga ada masalah yang lain, ada hal yang lain yang mempengaruhi. Di samping kadar air, juga fat content, kandungan lemak, ini juga berpengaruh. Kita lihat di sini, ini ada berbagai macam bahan, diplotkan dengan sumbu X-nya adalah kadar air, sumbu Y-nya adalah panas spesifik. Bahan-bahan ini punya kadar air yang berbeda dan panas spesifik yang berbeda. Ketika diplotkan, kita lihat ternyata ada pola seperti ini. Ditarik garis, ini akan cenderung linier. Sehingga kemudian di sini didekati dengan persamaan yang di bawah ini. CP sama dengan ada sekian XT tambah sekian XP tambah sekian XF tambah sekian XA tambah sekian XW. Kalau Anda lihat di sini, XXXX ini adalah fraksi massa dari bahan. Ada persamaan ini menghitung atau mendekati panas spesifik dari satu bahan. Sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan? Yang ikut online, kalau ada pertanyaan, silakan bisa langsung open mic dan ditanyakan. Kita lihat persamaan ini. Mungkin terlalu kecil ya buat yang di kelas. Ada angka, kemudian di sini ada XC, ada angka, ada XP, ada angka XF, ada angka XA, dan ada XW. Nah, di sini Anda lihat yang paling besar itu adalah yang di XW. Sedangkan X ini adalah fraksi massa. Ada 5 di sini. Saya ke papan tulis dulu. Jadi tadi kita lihat bahwa panas spesifik itu dipengaruhi oleh komposisi bahan. Ada fraksi massa, tadi ada XA. Yang di rumah apakah terlihat ya? Kurang terlihat, Pak. Semoga sudah terlihat yang di rumah. Jadi ada XA, ada XF, ada XT, ada XP, dan ada XW. Ini kita berbicara mengenai komposisi dari bahan. Jadi A ini adalah es atau abu. Sebenarnya ini adalah mineral.
F ini adalah fat atau lemak. C ini adalah karbohidrat. P ini adalah protein. Dan W ini adalah air, water. Kandungan ini berpengaruh pada panas spesifik dari bahan. Tadi kita lihat rumus yang tadi ya, CP sama dengan ada sekian XA tambah sekian XF dan seterusnya tadi. Sekian XT tambah sekian XP tambah sekian XW. Ini adalah rumus untuk mendekati ketika kita mau menghitung panas spesifik. Ada yang sudah diketahui dari referensi. Panas spesifik apel sekian, panas spesifik daging sekian, itu sudah diketahui. Tapi kalau itu tidak diketahui, kita bisa mendekati dengan rumus ini. Nah, Anda lihat angka yang di sini tadi ya, kalau dilihat di rumusnya, yang paling besar kan yang di sini. Tadi ini 4, sekian. Kita akan lihat berarti di sini air ini pengaruhnya paling besar dibandingkan dengan yang lain. Dan ingat bahwa ini total, ini kalau dijumlah, ini adalah 1. Jadi misalnya airnya 70%, XW-nya ini adalah 0,7. Sampai sini dulu jelas? Nah, ini komposisinya. Jadi secara umum bahan pangan kan ada air, protein, karbohidrat, lemak, dan abu. Atau mineral. Nah, komposisi ini akan berpengaruh pada panas spesifiknya. Rumus ini tadi digunakan untuk mendekati. Kalau memang kita belum mengetahui atau belum kita punya dari referensi. Kalau Anda dapatkan dari satu bahan gitu misalnya ya, ini panas spesifiknya berapa kan Anda tidak tahu. Nah, kita bisa mendekati dari ini. Kalau kita tahu komposisinya, kandungan dari masing-masing kita bisa dekati dengan rumus tadi. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Jelas ya? Oke. Yang di rumah apakah jelas? Yang online? Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Berarti CP itu dipengaruhi massa ya, Pak? XA CP itu itu massa mineral, Pak? bagaimana CP? Kan rumusnya CP, XA, plus XF, dan lainnya. Ya. Maka CP dipengaruhi massa, Pak? Atau total massa? Tidak, karena kita lihat di sini 1. Ini kan nanti 1 ya. Ini adalah kita bicara fraksi massa. Fraksi massa itu totalnya 1. Nah, bukan CP mempengaruhi massa. Nanti kalau kita lihat rumus selanjutnya. Kalau kita lihat rumus selanjutnya, nanti kalau kita masuk ke Q sama dengan M CP delta T, untuk menaikkan massa sekian, berapa derajat perbedaannya, CP ini kita tentukan, atau kita ketahui, atau kita hitung tadi, kita bisa hitung Q-nya. Apakah jelas? Oh iya, Pak. Terima kasih. Oke. Saya lanjutkan. Ya, ini tadi rumusnya ya. Dari sini kita tahu bahwa
kita bisa menghitung CP dari rumus ini jika kita tidak tahu dari referensi. Saya lanjutkan. Nah, ini tadi yang saya sudah singgung, Q sama dengan MC delta T, C kecil atau CP. Kita bicara sekarang heat capacity and specific heat. Kapasitas panas dan panas spesifik atau kapasitas panas spesifik. Nah, tadi kita sudah bicara C kecil ya, kapasitas panas spesifik atau panas spesifik saja. Kita lihat C besar, ini adalah kapasitas panas. Disimbolkan dengan Q per delta T. Nah, C kecil ini sama dengan C besar per M. Sehingga kemudian persamaan ini akan bisa berubah menjadi C kecil sama dengan Q per M delta T atau Q sama dengan MC delta T. Sampai sini apakah jelas? Yang online apakah jelas? Jelas, Pak. Oke. Saya lanjutkan. Sekarang yang kedua, kita lihat thermal conductivity. Kemarin kita sudah bicara salah satu jenis perpindahan panas adalah konduksi. Nah, thermal conductivity ini adalah ukuran seberapa mudah panas itu dialirkan melalui material. Jika material itu bersifat konduktor yang baik, maka dia memiliki thermal conductivity yang baik. Nilai thermal conductivity-nya tinggi. Sedangkan kalau bahan itu bersifat sebagai konduktor panas yang tidak baik, maka nilai thermal conductivity-nya rendah. Bahan-bahan yang bersifat sebagai thermal insulator itu memiliki nilai thermal conductivity yang rendah. Artinya ketika dia punya nilai thermal conductivity rendah, berarti dia tidak mudah menghantarkan panas. Untuk bahan makanan pada umumnya, nilai thermal conductivity umumnya ada di 0,2 sampai 0,5 watt per meter Kelvin. Jadi ini masing-masing bahan berbeda juga. Saya lanjutkan. Ini adalah persamaan-persamaan yang digunakan untuk mendekati, untuk menghitung nilai K, nilai thermal conductivity. Di sini, misalnya untuk persamaan yang atas ini, untuk buah dan sayur yang memiliki kadar air lebih dari 60%, thermal conductivity bisa dihitung dengan persamaan ini. Jadi ini ada ilmuwan atau penemu-penemu yang sudah mendapatkan rumus gitu ya. Bisa menemukan rumus seperti ini. Ya seperti yang tadi juga. Nah, kok bisa begitu? Ya itu karena sudah ada ilmuwan yang mempelajari dan mendapatkan rumus untuk mendekati seperti itu. Nah ini juga thermal conductivity, ada persamaan yang digunakan untuk mendekati. Nah ini beda-beda. Misalnya untuk buah dan sayur, itu rumus yang dipakai untuk mendekati itu ini. Anda lihat faktornya adalah XW. XW adalah fraksi massa air. Dia kalau airnya 70% berarti ini 0,7 gitu. Sedangkan untuk daging misalnya, untuk 60-80% kadar air, referensi yang lain menyebutkan oh seperti ini. Dan untuk yang menggunakan secara umum, itu ada persamaan yang seperti ini. Nah ini sama seperti tadi. Kita gunakan komposisi-komposisi ini, fraksi massa air, abu, lemak, protein, dan karbohidrat untuk mendekati thermal conductivity-nya. Dan Anda lihat, lagi-lagi di sini yang paling besar ada di XW. Menunjukkan berarti XW ini punya peran yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain.
terhadap thermal conductivity. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Bisa dipahami? Iya. Apa ini? Ini. Watt. Ya. Jadi kalau Anda diberikan satu bahan dengan diketahui komposisinya, air sekian persen, protein sekian persen, lemak persen, dan seterusnya, Anda diminta menghitung atau mengestimasi CP dan thermal conductivity bisa ya. Tinggal masukkan rumus. Masukkan ke sini, dan yang tadi masuknya ke sini. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Untuk satuannya, panas spesifik tadi ini, kilojoule per kilogram Kelvin. Ya, atau bisa joule per kilogram Celcius begitu ya. Karena ini kan sebenarnya kalau Anda lihat dari rumus ini. Jadi kalau ini Anda pindah ruas kan, C kecil sama dengan Q per M delta T. Jadi satuannya yang sesuai itu. Q kan satuannya joule atau kilojoule. M satuannya gram atau kilogram. Delta T satuannya bisa Celsius, bisa Kelvin. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita lihat convective heat transfer coefficient. Ini adalah koefisien perpindahan panas konvektif. Kalau tadi kan secara konduksi yang thermal conductivity, sekarang kita akan lihat convective heat transfer coefficient. Ini berbicara mengenai perpindahan panas secara konveksi. Jadi ada nilainya, ada koefisiennya. Koefisiennya disimbolkan dengan H, dan ini tergantung pada kecepatan cairan, sifat cairan, karakteristik permukaan padatan, dan geometri pada masing-masing situasi. Nilainya bervariasi. Bisa mulai dari 3 watt per meter kuadrat derajat Celcius untuk untuk udara yang diam berdekatan dengan permukaan yang datar sampai 100.000 watt per meter persegi derajat Celcius untuk steam yang mengkondensasi pada pipa logam. Jadi range-nya luas, beda-beda. Karena konveksi ini kalau Anda perhatikan, Anda ingat pelajaran kita minggu lalu, ini nggak sama. Kalau kita bicara udara yang diam di sini, udara yang diam pada permukaan, dekat permukaan, ini saya punya permukaan, ada udara diam di sini. Dengan nanti kalau ini ditiup, sudah beda lagi. Kemarin kita sudah belajar ada forced convection, ada natural convection. Kenapa beda? Ternyata di sini koefisien perpindahan panas konveksinya beda. Ketika fluidanya itu diam, dengan fluidanya itu bergerak, maka koefisien perpindahan panas konveksinya tidak sama. Kemudian kita juga lihat tadi ini ya, fluid velocity, kecepatan dari fluida. Kemudian sifat dari fluida. Lalu karakteristik permukaan dari padatannya. Ingat konveksi kemarin kita bicara perpindahan dari padat ke fluida. Ingat ya, kita punya panci, ada air yang direbus di dalamnya. Atau kita punya pipa. Pipanya panas, dalamnya dialiri air. Sehingga air setelah melewati pipa itu jadi panas. Kalau bicara di skala industri bisa seperti itu. Ada pipa, di luarnya diberi steam yang panas, ada air dilewatkan di pipa itu. Maka ketika sudah keluar dari pipa, kita dapatkan air yang panas. Karena selama pipa itu mengalir, dia mendapatkan panas dari steam yang ada di luar pipa. Lalu setelah itu, dari dinding pipa itu masuk ke dalam cairannya,
secara konveksi. Maka airnya jadi panas. Sampai sini dulu apakah ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan. Berikutnya panas transformasi. Latent heat. Sudah saya singgung pertemuan yang lalu. Ada panas yang digunakan untuk mengubah fase. Dan ketika terjadi perubahan fase itu, suhunya tidak berubah. Ingat ya, kemarin sudah saya tunjukkan grafik. Ketika satu potong es itu melebur, maka panas yang diterima itu digunakan untuk melebur, untuk mengubah fase dari solid menjadi liquid. Ketika itu partikel itu tidak mengalami perubahan suhu. Itu yang disebut dengan panas laten. Heat of transformation. Q sama dengan ml, di mana L adalah latent heat tadi, heat of transformation. Untuk peleburan atau pembekuan digunakan istilah heat of fusion, sedangkan untuk penguapan atau pengembunan digunakan heat of vaporization. Nah, ini yang kemarin sudah kita bahas. Di sini energi yang diterima digunakan untuk menaikkan suhu, di sini digunakan untuk untuk mengubah fase, di sini menaikkan suhu lagi, di sini mengubah fase lagi, di sini menaikkan suhu lagi. Oke, ini sebagai catatan saja, tidak perlu dihafalkan angka-angka ini. Heat of vaporization, heat of fusion. Ya, melting point dan boiling point ini tentu Anda sudah hafal sejak dari SD ya. Anda tahu ini 0 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius. Yang heat of fusion dan heat of vaporization ini tidak perlu dihafalkan. Nah, sekarang kita akan lihat latihan soal. Berapa panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 4 kg daging asap dengan panas spesifik diketahui dari suhu sekian menjadi sekian. Kita bisa masukkan. Di sini, Q sama dengan MC delta T. M-nya, Anda samakan dulu satuannya ya. M-nya kilogram, C-nya panas spesifik diketahui di sini 3182 Joule per kilogram Kelvin. Anda lihat kalau di sini panas spesifiknya Joule per kilogram Kelvin, ya disesuaikan. Berarti panasnya dalam Joule, masanya dalam kilogram, suhunya dalam Kelvin. Dimasukkan, Anda akan dapatkan nilai Q-nya. Kemudian ini ada konversi, Q ini bisa dikonversi dari Joule ke BTU dan dari Joule ke kalori. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Yang online? Pak, ya? Yang 65,5-nya tidak diubah jadi Kelvin, Pak. Yang apa? 65,5 delta T. Oke, kita lihat di sini. Kalau Anda mau convert jadi Kelvin, bukan deltanya yang dikonvert. Tetapi di sini 4,5 dikonvert jadi Kelvin, 70 dikonvert jadi Kelvin. Sehingga ketika nanti diselisihkan, selisihnya sama sebenarnya. Oh Gitu ya. iya Pak. Terima kasih. Ya, jadi jangan keliru. Jangan diselisihkan dulu baru dikonvert, nanti hasilnya salah. Convert dulu, baru dihitung deltanya. Sehingga sebenarnya kalau kita bicara delta T, dalam Celsius dan dalam Kelvin sebenarnya angkanya akan sama. Ada pertanyaan lagi?
Untuk menghitungnya sebenarnya Anda sudah belajar juga di SMA, tetapi di sini kita bahas lagi supaya Anda lebih paham konsepnya. Tidak sekedar mungkin di SMA, pokoknya rumusnya itu sudah dimasukkan begitu. Nah, di sini Anda bisa belajar, bisa lebih paham lagi kenapa kok seperti itu. Konsepnya bagaimana. Tidak sekedar pokoknya rumusnya itu dihafalkan, dimasukkan. Tetapi Anda bisa berlogika, kenapa kok pakai seperti itu. Tadi saya jelaskan juga, C itu apa, pengertiannya seperti apa. Oke. Untuk kasus seperti ini, Anda ingin memanaskan air 500 cm kubik, 500 cc. Sedangkan rumusnya adalah Q, M, C, delta T. Maka bagaimana menghitung ini? Ini adalah massa. Jadi ini sebenarnya kan massa satuannya satuan massa. Sedangkan tadi diketahui pada soal adalah satuan volume. Maka volume perlu diubah dulu menjadi massa. Kita bisa mengkonversi dengan rumus Rho sama dengan M per V. Untuk air, perhitungan standar, Rho-nya adalah 1000 kg per meter kubik. Atau 1 gram per sentimeter kubik. Seperti ini. Sehingga dengan demikian, kalau tadi kita lihat pada soal, volumenya di sini 500 cc atau 500 cm kubik, maka kita punya masanya adalah 500 gram. Memang sebenarnya densitas ini bervariasi tergantung suhu gitu ya. Tapi ketika itu tidak diketahui atau tidak disinggung pada soal, pada fisika kita bisa gunakan faktor konversi ini. Meskipun kita sudah pernah belajar faktor konversi ini sebenarnya sesuai untuk air pada suhu, masih ingat? Ini seharusnya pada suhu berapa? Ingat air mencapai densitas terbesar pada suhu 4 derajat Celcius. Ya, kita sudah belajar dulu di fisika dasar. Suhunya berubah, densitasnya akan berubah. Untuk air ada perkecualian, dia mencapai densitas tertinggi pada 4 derajat Celcius. Nah, itu yang digunakan sebagai standar. Kalau kita tidak tahu suhunya berapa, atau pada soal tidak ada keterangan, kita bisa gunakan densitas air adalah 1000 kg per meter kubik atau 1 gram per sentimeter kubik. Sehingga, kembali ke soal, di sini 500 gram. Tentu kalau ini kilogram, ini dikonvert ya, jadi 0,5. C dimasukkan, kemudian ini delta T. Karena Anda sudah mahasiswa, saya anggap Anda sudah tidak kesulitan ya, tinggal menghitung begini mencari kalkulator ya. Tidak perlu saya jelaskan seperti SMA tuh ya, gurunya nulis sama dengan ke bawah begitu satu-satu, kan nggak usah begitu ya. Bisa mengikuti kan? Bisa. Kalau di SMA kan dulu mungkin dituliskan sampai detail, nanti pindah ruas gitu diterangkan sama gurunya. Kalau sekarang mahasiswa kan sudah tidak perlu begitu. Note saya,
kalau nanti ujian saya minta untuk mengerjakan soalnya itu esai, Anda nulisnya runut loh ya. Jangan terus ikut begini tahu-tahu keluar hasilnya gitu. Pak Han kan sudah tahu gitu. Jangan begitu, kalau Anda saya beri soal di ujian, ya Anda menulisnya runut sampai kenapa bisa sampai ketemu begitu. Caranya ditulis, perhitungannya ditulis secara runut. Oke, saya lanjutkan. Ini saya berikan beberapa contoh soal untuk Anda tahu. Jadi kondisi-kondisi yang khusus begitu ya. Jadi ada yang tadi dalam airnya dari volume bisa dihitung dulu masanya. Tapi masalah ngitungnya mencet kalkulatornya saya sudah percaya. Anda pasti sudah lancar gitu ya. Jadi tidak saya jelaskan lagi seperti Anda di SMA. Oke, contoh soal berikutnya. Yuk silakan dibaca dulu. Anda coba pahami dulu soalnya. Ya, kita lihat di sini ada satu bahan dengan massa 10 kg dikeringkan dengan mesin pengering. Air yang diuapkan 40% dari massa bahan awal. Diketahui panas laten penguapan dan hitung panas yang dibutuhkan untuk menguapkan air tersebut. Maka kita lihat di sini berarti yang menguap berapa? 4 kg. Ya. Diketahui panas laten penguapan sekian. Kita lihat di sini berarti yang diuapkan adalah 40% dari 10 kg. Yang diuapkan adalah 4 kg. Maka kita masukkan, kita akan dapatkan ini. 9024 kilojoule. Ini panas yang dibutuhkan untuk menguapkan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara untuk menguapkan, itu bahannya, kalau kita lihat soal ini ya, kira-kira bahannya jadi panas atau enggak? Sebenarnya loh, kalau kita lihat soal ini, bahannya jadi panas atau tidak? Logika, jadi panas kan? Yang kita hitung, tadi pakai cara seperti ini panas laten saja. Sebenarnya ada panas sensibel. Yang tadi kita hitung, Q sama dengan M kali L, ini adalah, ini kita bicara air yang teruapkan. Air yang menguap. Sebenarnya, kenyataannya, bahan itu kan juga mengalami perpindahan panas. Mengalami
perubahan suhu. Sehingga panas yang digunakan untuk menguapkan air itu sebenarnya kan tidak cuma untuk menghitung ini saja. Sebelum terjadi ini, bahan itu sudah mengalami kenaikan suhu. Maka sebenarnya kalau Anda mau lebih tepat, ini perlu Anda tambahkan dengan ini. Di mana ininya berapa? Tadi yang menguap airnya berapa? 4 kilogram. Yang menguap saja. Yang ini? Yang naik suhunya 10 kilogram, 6 atau 4? Sebelum airnya menguap, semua bahan ini kan mengalami kenaikan suhu. Ya kan? Semua jadi panas, terus airnya menguap kan gitu. Berarti yang naik suhunya berapa kilo? 10. Berarti ini 10 kilogram. Delta T-nya ini dihitung dari suhu awal ke suhu proses kan begitu. Dipanaskannya sampai suhu berapa? Nah, memang pada soal tidak diketahui, tidak ngomong ini gitu ya. Jadi ini pada soal tadi ini tidak dihitung. Tapi realnya kalau kita tahu atau pada soal misalnya sudah diinfokan bahwa proses pemanasan berlangsung dari suhu awal bahan 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius gitu. Maka ini bisa dihitung. Diketahui panas spesifik bahan, bisa dihitung. Atau diketahui bahan itu punya komposisi air sekian persen, lemak sekian, karbohidrat sekian, bla 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 bla, ini bisa dihitung. Jadi memang porsinya ini lebih besar. Ini itu lebih besar dari ini. Untuk ngitung kasar, kita pakai ini. Tapi kalau bisa ini dimasukkan, ini akan lebih tepat. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Yang online jelas? Yang online apakah ada pertanyaan? Tolong feedback ya dari yang online. Belum, Pak. Jelas, oke. Saya lanjut. Oke. Sekarang kita bicara panas yang dipindahkan dan prinsip Black. Tadi kita sudah belajar Q MC delta T dan Q sama dengan ML. Menurut prinsip Black dalam sistem tertutup yang terisolasi, panas yang dilepaskan oleh objek yang bersuhu tinggi sama dengan panas yang diserap oleh objek yang bersuhu rendah. Kalau sistemnya tertutup. Tertutup itu asumsinya panasnya tidak keluar kemana-mana. Kalau kita bicara cuman cangkir dan air, ya sudah itu, nggak ada yang dilepaskan ke lingkungan. Tapi kenyataannya kan tidak begitu. Kalau dulu Anda di SMP mungkin, Ki lepas sama dengan Ki terima, air panas ditaruh di cangkir gitu ya. Ya kan ya itu aja, airnya dan cangkirnya. Kita tidak mengasumsikan ada panas yang terlepas ke lingkungan. Ya panas, airnya panas, panasnya semua diserap oleh cangkir kan begitu. Nah kenyataannya kan tidak begitu. Kenyataannya ada yang dilepaskan ke lingkungan. Oke. Sekarang saya akan berikan contoh ini, silahkan coba dipahami dulu.
Ya, kita lihat ada es dimasukkan ke air. Pertanyaannya berapa suhu saat tercapai kesetimbangan? Diasumsikan tidak ada kalor yang terlepas ke lingkungan.